sangat besar. Di bumi Tambun Bungai ini mengenal namanya Farsapah Huma Betang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kira Kalimantan ini merupakan sebuah masa depan bagi bangsa Indonesia. Satu contoh, baru-baru ini saya juga melihat anak-anak perempuan kok kena bersombeng. Nah terus dia nggak bisa bermain seperti anak-anak yang lain. Karena kenapa? Karena minder. Kalau saya tidak mampu melayani mereka, berarti saya berdosa. Nah, tetapi sebagai seorang pimpinan, saya memberikan solusi suatu jalan keluarnya untuk kehidupan. Ibu saya selalu berpesan, rasa menyayangi terhadap masyarakatnya, rasa cinta terhadap masyarakatnya. Supaya kenapa? Dengan seorang pimpinan, kalau sudah melayani secara tulus, ikhlas, melayani masyarakatnya, sehingga Kalteng itu penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, salah satunya keberanian. Keberanian dalam arti kata, beliau tidak ragu di dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak mudah beliau menyampaikan sesuatu itu kalau tidak punya dasar pemikiran yang tepat. Saya itu suka bicara realita yang ada. Realita yang ada apa? Tiap tahun harus menggelontarkan 250 sampai 300 miliar nih kata tiap tahun. Kalau orang lain mungkin menghitung proyek. Nah kalau saya nggak begitu, saya lebih mementingkan mengutamakan masyarakat. Saya memastikan anggaran selain infrastruktur difokuskan, anggaran pendidikan itu harus diutamakan. Kenapa? Sumber daya manusia ini penting. Itulah yang membuat bedanya nanti kita dengan provinsi-provinsi lain menuju Kalimantan Tengah yang bermartabat tadi. Kami dulu ditibir ketika kami jadi gubernur. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya sekolah, apa semuanya. Tapi kami bisa membuktikan. Kami bisa melebihi dalam memimpin Kalimantan Tengah. Dan arti kata, pendidikan itu segala-galanya sebetulnya. Bahwa Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu kawasan untuk ketahanan pangan nasional. Jadi saya kira dari mulai Kalimantan Tengah inilah kita akan mengangkat keberadaan bangsa kita bagi bangsa Indonesia. Kalimantan Tengah adalah masa mendatang yang penuh harapan. Jadi yang ingin saya sampaikan pada masyarakat dalam kesempatan yang baik ini, kami mengatakan kita boleh lahir dari keluarga yang miskin, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat. Dengan semangat tentu harapan itu selalu ada. Sehingga dengan harapan selalu ada, kita tidak pernah akan kehilangan mimpi-mimpi kita. Mari bermimpi-mimpilah setinggi bintang di langit. Andai kata kita pun tidak menggapai mimpi-mimpi itu, andai kata jatuh pun nggak rugi juga di antara bintang-bintang juga kan gitu. Bahwa Kalimantan Tengah itu harus bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis. Bagaimana menuju bermartabat ini? Kita harus kerja keras, ikhtiarnya kerja keras. Mari kita bangun secara bersama-sama dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Kerja keras, kerja semuanya, termasuk di luar pemerintahan ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lintas agama dan seluruh Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada. Selamat menyaksikan Hasupa Hayak Sugianto Edi Pratowo setiap Jumat dan Minggu jam 4 sore hanya di Berkah TV. Jauh di mata, dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan semoga Anda semuanya sehat pada sore hari ini. Selamat bertemu kembali dalam program Hasupa Hayak Sugianto dan Edi Pratowo. Dan pada sore hari ini pertama dan utama sekali kami mengucapkan tentunya berbelasungkawa yang sangat atas nama kru dari Berkah TV dan juga seluruh segenap masyarakat Kalimantan Tengah atas meninggalnya ayahanda yaitu Haji Sabran Ahmud bin Ahmud yang merupakan ayahanda dari Bapak Haji Sugianto Sabran dan juga Bapak Haji Agustiar Sabran yang tadi baru saja meninggal pada siang hari tadi di Jakarta. Dan kami juga mendapatkan kabar bahwa insya Allah
almarhum akan juga diterbangkan ke Pangkalan Bun dan juga dimakamkan di sana. Tentunya kita semua berduka cita dalam hal ini, terutama masyarakat Kalimantan Tengah, di mana seorang ayah gitu ya, seorang panutan dari kita semuanya hari ini meninggalkan keluarga, dan semoga keluarga mendapatkan ketabahan dan juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan si almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah di surga. Dan pada sore hari ini dalam program Hasupa kita akan bersama-sama dengan seorang tokoh muda, tokoh milenial yang merupakan salah satu kader dari Partai Golkar juga. Siapa dia? Nanti kita akan perkenalkan teman-teman dalam upaya pembicaraan kita pada sore hari ini. Konsep kita pada sore hari ini, Hasupa akan bicara soal bagaimana milenial dan juga masa depan demokrasi. Tapi sebelum kita lanjut ke pembicara kita pada sore hari ini, kita akan saksikan iklan yang berikut ini. Membangun adalah sebuah keberanian, memimpin adalah kepastian, dan membangun sebuah peradaban adalah mereka yang berani mengambil langkah pasti untuk sebuah kemajuan. Kini diperlukan keterlibatan kita bersama untuk menentukan sosok pemimpin Kalimantan Tengah yang mampu membawa harapan. Sosok yang penuh dengan rasa kepedulian, keramah tamahan terhadap setiap golongan. Sugianto Sabran mampu menyatukan setiap perbedaan tanpa harus menyalahkan, apalagi merendahkan. Hari ini saya melihat seorang yang penuh dengan kesederhanaan dan mampu merangkul semuanya dengan penuh kasih sayang. Mengutip dari kutipan pemimpin dunia, Presiden Amerika Serikat John Quincy Adams, jika Anda dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih besar, belajar lebih giat, berbuatlah lebih banyak, dan menjadi lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. Dan itu ada pada Haji Sugianto Sabran. Ya, teman-teman, jadi pada sore hari ini kita sudah bersama dengan Bang Rahmat Handoko. Beliau ini selain juga merupakan kader dari Partai Golkar, beliau juga merupakan wakil ketua 1 dari GMKB, Garda Muda Kalteng Berkah. Assalamualaikum, Bang Rahmat Handoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Bang Rahmat Handoko, terutama dengan adanya hari ini di masa-masa kampanye juga gitu ya, lagi sibuk kampanye juga, terutama soal ayahanda Pak Sugianto Sabran yang sudah meninggal dunia juga. Ya, saat ini kita ini kan masih ambigu dengan kondisi pandemi ini. Iya, betul. Jadi memang saya tidak terlalu banyak berkecimpung di bidang kampanye karena memang sulit. Di samping juga kita ada rasa was-was terkait pandemi karena kita nggak tahu di kerumunan orang yang banyak itu apakah ada yang punya potensi untuk menularkan atau semua sehat. Iya, betul. Tapi dengan sisi lain dan dengan kemampuan saya yang lainnya, saya tetap berkampanye untuk beliau. Iya, iya. Terus bagaimana nih melihat Bang Rahmat Handoko juga, terutama soal tadi kan juga kita mendapatkan kabar ya bahwa almarhum ayahanda dari Pak Sugianto meninggal dunia, mungkin ada ucapan dan bagaimana juga yang sudah dilakukan teman-teman. Yang pasti sama-sama kita mendoakan sesuai dengan keyakinan kita bahwa memang ditinggalkan kerabat terdekat itu adalah sesuatu yang menyedihkan, sangat sedih begitu karena yang namanya orang tua yang dari kecil membesarkan dan menyayangi kita serta memberi makan kita, ditinggalkannya untuk selama-lamanya tentu sangat berat gitu ya. Berat begitu, dan kita ikut berbelasungkawa, memanjatkan doa. Segenap pengurus juga menyampaikan hal yang sama. Mudah-mudahan nanti juga ada nanti partisipasi minimal di karangan bunga kita di mana beliau dimakamkan nanti. Iya. Nah, ini kan selain kita tentunya juga tidak bisa menutup mata gitu, terutama dalam proses kampanye ini kan sudah tinggal menyisakan beberapa hari lagi nih Bang Rahmat Handoko gitu ya. Tadi sudah disinggung bahwa soal COVID gitu ya. COVID ini jadi salah satu sebab yang paling utama yang semula orang banyak kampanye itu terbuka, kemudian kampanye secara offline. Hari ini kampanye ini juga sudah mulai banyak online gitu kan, banyak dihiasi oleh anak-anak muda dan anak milenial. Nampaknya peran milenial sangat penting dalam pilkada kali ini gitu ya, terutama dengan generasi TikTok dan segala macam gitu ya. Nah, kalau Bang Rahmat Handoko melihat nih dalam proses yang pendek, ini kan kita pilkadanya pendek gitu ya, kita cuma kurang lebih hampir 3 bulan saja kita punya waktu, dan sekarang sudah tinggal 1 bulan gitu ya.
Nah, itu Bang Rahmat Handoko melihat fenomena generasi milenial dalam proses pilkada kali ini gimana? Eh, ini pendidikan politik yang kurang matang atau belum selesai bagi saya di beberapa segmen, terutama di sosial media terkait tim kampanye masing-masing paslon begitu. Betul. Saya cuma bicara di tengah-tengah begitu kan. Harapannya memang sosial media ini menjadi news, berita terhadap segala sesuatu yang ada di ruang lingkup personal masing-masing, apa saja yang terjadi dan lain sebagainya. Betul. Nah, cuman saya lihat hari ini kebanyakan memahami politik sesuai dengan demokrasi kita hari ini kebanyakan yang kebablasan. Oke. Karena seyogyanya kita berpolitik itu tidak menghilangkan rasa pertemanan, rasa persaudaraan. Nah ini kan yang terjadi, banyak yang kelahi di sosmed begitu kan? Banyak yang kelahi di sosmed banyak yang gitu. kelahi. Sebenarnya masalahnya pun tidak Substansial gitu ya. substansial begitu kan, hanya sama-sama bagaimana menjagokan jagoannya masing-masing. Oke. Padahal seyogyanya politik ini hanya sementara, pesta tahunan. Tapi bagi kita kok ini seolah-olah seumur hidup begitu kan? Seolah-olah ini battle-nya seumur hidup gitu ya. Iya, battle-nya seumur hidup, sehingga harus mengorbankan Kekerabatan, pertemanan gitu ya. pertemanan dan lain sebagainya. Tapi bukankah dengan adanya medsos ini juga merupakan berita baik bagi generasi milenial karena mereka masuk panggung politik dengan dengan dunianya gitu. Artinya mulai diakomodasi lah dunianya teman-teman ini. Gimana kalau soal itu? Betul. Cuman kan bersosial media juga hari ini kan diatur oleh undang-undang positif kita. Betul. Kalau berkampanye tapi menyudutkan atau bahkan mungkin memfitnah, Black campaign gitu ya. ya black campaign, ya kan repot juga. Akhirnya kan membuat orang juga akhirnya tidak care terhadap politik yang ada saat ini. Karena bagi kita begini, harusnya kalau saya secara pribadi harusnya kampanye-kampanye yang dilakukan oleh anak-anak milenial melalui sosial medianya masing-masing itu berupa ajakan positif, adu gagasan dan lain sebagainya. Nah, tapi kebanyakan yang saya lihat ini hasutan, provokasi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya memainkan sentimen gitu ya. Memainkan sentimen, bermacam-macam sentimen lah tentunya. Tapi tidak mengedepankan bagaimana ini adalah pesta rakyat, pesta demokrasi. Harusnya kita bangun dengan narasi-narasi yang positif. Betul. Nah, kenapa saya dikatakan di awal tadi pendidikan politiknya belum tuntas, belum selesai di kalangan milenial, terutama yang berkampanye melalui media sosial. Karena apa? Karena tidak bisa tersinggung dengan manuver-manuver oleh yang dilakukan dalam politiknya masing-masing begitu kan, terhadap narasi-narasi yang dibangun terhadap kemampuan jagoannya masing-masing. Di medsos kita mudah tersinggung gitu lah ya, karena berbeda mungkin kalau kita bicara seperti ini kan kita akan melihat mimik, melihat wajah gitu ya. Ada perasaan yang mungkin yang harus dijaga secara langsung. Kalau di medsos kan kayaknya nampak bebas gitu ya. Nah, tapi kalau Bang Rahmat Handoko tadi bicara tadi soal bahwa ada yang belum selesai, terhadap pendidikan politik di kalangan milenial. Maka ini seharusnya jadi PR siapa nih kalau belum selesai? Jadi PR partai politik kah? Jadi PR penyelenggara kah? KPU kah? Atau jadi PR-nya paslon mungkin dalam hal ini gitu? Atau bahkan bagian ini semua gitu? Bagi saya semua komponen itu punya tanggung jawab yang sama. Baik itu dari guru-guru yang ada di sekolah, dosen atau pengajar yang ada di kampus, sampai pada lingkungan sekitar. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Bahwa pendidikan politik terhadap demokrasi kita hari ini itu memang harus sama-sama kita jaga, kita rawat dan kita bina sama-sama. Agar yang seharusnya demokrasi ini menghasilkan sebuah tujuan yang mulia, tapi kok tidak seperti itu begitu. Jauh dari harapan. Lahirnya demokrasi ini kan dihasilkan dari reformasi. Betul. Kita sama-sama tahu 98 bagaimana siapapun tidak punya sekat, siapapun bisa dan segala macam untuk menampilkan visi misinya hari ini dengan segala macam bentuk resikonya untuk bisa
diakui oleh orang lain. Ya. Ya, karena yang paling paling mengena itu hari ini, pertama tadi orang tidak mau sampai tersinggung, tapi tidak peduli orang lain tersinggung. Gitu kan. Kayak saya tidak mau tersinggung dengan status orang lain, tapi saya masa bodoh dengan status saya, mau menyinggung orang lain siapa terserah begitu. Nah ini yang sebenarnya tidak tuntas saya katakan tadi, bahwa pendidikan politik kita belum tuntas, baik itu di kalangan milenial maupun sampai pada tataran bisa jadi adalah karena kalangan milenial ini terlalu jalur ekspres juga kayaknya masuk gitu ya. Jadi sebelum mereka mendapatkan pendidikan politik yang matang, sebelum mereka kemudian mendapatkan bahasa tutor atau apa, tiba-tiba mereka disuruh bikin konten aja gitu kan, terjun bebas begitu, terjun bebas gitu ya, tanpa ada ini gitu ya, mungkin melihat norma-norma yang ada. Oke. Nah, bagi saya bersosial media itu juga ada norma begitu kan, kesopanan, kesantunan dan lain sebagainya. Bagi saya itu. Oke. Nah, kalau melihat nih Bang Koko gitu ya, melihat juga misalnya, jadi kalau kita buka aja ya, kita fair aja gitu ya, bahwa dalam pilgub kali ini pun kayaknya terlalu banyak nih soal fake account gitu ya. Fake akun, lalu kemudian bahkan yang sebenarnya terlalu berani untuk menampilkan narasi-narasi yang bisa dibilang Bang Koko tadi, ada black campaign, kemudian ada main sensitivitas gitu ya. Mereka menyerang pribadi-pribadi dan segala macam itu. Lebih banyak aku lihat memang adalah soal fake account. Kalau yang real account agak jarang kayaknya gitu ya. Tapi kalau fake account ini dia memang betul-betul masuk ke grup-grup, kemudian dia menjamur gitu ya. Nah, hal yang demikian kalau Bang Koko ngelihatnya gimana sih dengan fenomena fake account-nya? Apakah ini hal yang memang lumrah dan biasa-biasa saja, atau seharusnya hal ini bisa ditertibkan sebenarnya dari penyelenggara gitu ya? Kalau bicara regulasi di penyelenggara, kita kurang tahu. Itu kita kurang tahu. Cuman begini, inilah dunia digital gitu kan, bahwa segala sesuatu itu bisa disamarkan. Makanya bagi saya kemarin, kita kan juga aktif ngurusin kepemudaan Kalimantan Tengah, punya sekretariat di Ribut. Pokoknya kita semua berteman begitu, kita semua berteman dengan luas wilayah Kalimantan Tengah yang cukup luas begitu kan. Jadi pelaku-pelaku petarung-petarung politiknya kan pasti ketemu terus. Saya berharap itu ketika kita masing-masing di rumah tim sukses jagoan masing-masing itu kan berdebat dan berdebat di sosmed, berdebat di mana saja begitu kan. Tapi ada tempat kita untuk sama-sama berkumpul kembali, menyatukan visi dan misi bagaimana kita sama-sama maju untuk membangun daerah kita. Itu sempat saya ingin lakukan begitu kan, cuman belum bisa terrealisasi karena memang mindset kita bahwa kita ingin orang lain, orang banyak ini itu bisa satu pemikiran dengan kita. Ini kan yang susah begitu. Karena memang juga sudah janji Tuhan gitu kan. Dalam satu surah di Quran, karena saya Muslim, bahwa kuciptakan kau berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kau saling kenal mengenal. Jadi bukan untuk saling bermusuhan gitu ya. Bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling mencaci maki dan sebagainya. Nah karena itu bagi saya memang di masa saat ini, bahkan mungkin nanti di 2024, saya harap juga sama, kita, Anda juga, siapapun punya tanggung jawab yang sama nanti bagaimana terus mengawal proses politik demokrasi kita yang ada ini untuk sama-sama bisa mendewasakan kita semua. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di 2024 begitu kan, bagaimana kita akan sama-sama punya jagoan lagi dan lain sebagainya, baik itu pilpres, pemilihan legislatif dan lain sebagainya sebagai kepala daerah, tingkat bupati, wali kota gitu. Harapannya tetap pada bagaimana kita saling memahami, saling mengerti bahwa di antara kita itu punya kecenderungan masing-masing yang tidak bisa kita pukul rata. Karena ya kita ini lagi-lagi berbeda-beda begitu kan. Apalagi isi kepala. Maka sebenarnya hakikatnya kita kembali lagi ke pendirian bangsa ini di 1928, adanya Sumpah Pemuda. Dari situlah embrio lahirnya 17 Agustus 1945.
Nah, harusnya disadari, semua anak-anak milenial ini harus membaca bahwa, mengingat bahwa sejarah, kalau tidak ada 28 Oktober tahun 1928, itu tidak bakal ada 17 Agustus 1945. Betul. Bahkan lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan di Sumpah Pemuda. Betul. Coba kalau Sumpah Pemuda itu nggak ada, jelas nanti Sumatera negara sendiri, Jawa negara sendiri, Kalimantan negara sendiri, Sulawesi begitu juga dan lain sebagainya. Nah, harusnya kita kembali tarik ke 1928 bahwa kita tidak mungkin bisa bertemu hari ini kalau para pendahulu kita itu tidak berikrar bersama bahwa punya bahasa yang sama. Nah, pendekatannya hanya dari bahasa yang sama, bahasa nasional itu bahasa Indonesia. Orang-orang mengesampingkan kesukuan, agama dan lain sebagainya. Mau bersatu untuk melawan penjajah. Iya, betul. Sebenarnya perjuangan pendahulu kita adalah melawan penjajah. Nah, hari ini kita itu adalah melawan kebodohan, melawan kemalasan. Iya, common sense gitu ya. Ini soal common sense. Oke teman-teman, kita akan bahas soal common sense yang dibilang oleh Bang Handoko tadi gitu ya, di mana kita akan juga bahas bahwa politik itu sebenarnya ada dua, teman-teman. Pertama ada politik kontestasi, persis yang kita sedang bicara pada segmen pertama. Yang kedua adalah disebut sebagai politik narasi. Nah, ini yang mungkin yang dibilang Bang Rahmat Handoko bahwa banyak anak muda hari ini yang kemudian tidak mengerti. Dia kira politik ini hanya soal kontestasi, soal bersaing, soal battle, soal pilkada, soal pilpres dan seterusnya. Kita akan bahas ini segmen yang kedua, tapi tentu setelah iklan yang berikut ini. Hai saudaraku, mari wujudkan Kalteng maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabatku, kawan-kawan di Kalimantan Tengah, saya Fahri Hamzah memberikan dukungan kepada sahabat saya Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Pratowo untuk memimpin kembali Kalimantan Tengah 5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kita lanjutkan kepemimpinan beliau, kita lanjutkan kemajuan di Kalimantan Tengah, pulau yang merupakan basis bagi Indonesia masa depan. Sekali lagi jangan lupa tanggal 9 Desember yang akan datang kita pilih pasangan nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke soal segmen yang kedua, yaitu kita akan membahas bagaimana politik itu sebagai politik narasi, tidak hanya sebagai politik kontestasi. Jadi ada dua tadi ya, politik itu sebagai politik narasi dan sebagai politik kontestasi. Nah, banyak teman-teman milenial hari ini terjebak, kemudian mereka sengit yang dibilang oleh Bang Rahmat Handoko tadi, beradu status, beradu sensitivitas, menjelekkan paslon dan seterusnya, bicara soal beli kampanye dan segala macam, karena tidak mengerti bahwa harus ada common sense yang disadari yang dibilang oleh Bang Rahmat Handoko tadi. Kalau anak muda ini tidak menjadi penyatu, tidak menjadi perekat gitu ya, di antara yang beda-beda ini, maka bangsa ini tentunya juga tidak akan pernah merdeka yang dibilang oleh Bang Rahmat Handoko. Nah, kita akan kembali ke Bang Rahmat Handoko tadi. Tadi kita sudah bicara bahwa soal politik kontestasi gitu ya, yang kemudian faktanya yang dibilang oleh Bang Koko tadi, ada banyak anak muda hari ini yang mereka terjun bebas, mereka bikin konten-konten yang asik dan segala macam, tapi di satu sisi mereka tidak menyadari bahwa harus ada common sense yang disadari, harus ada rasa tenggang rasa bersama gitu ya, bahwa politik ini, politik kontestasi ini sementara, tapi ke depan ada proses pembangunan yang lebih panjang. Nah, kalau di teman-teman, misalnya kita bicara soal di teman-teman GMKB gitu ya, apa yang sudah Bang Koko lakukan bersama teman-teman ini? Yang pasti di teman-teman GMKB mungkin saya kurang pantas bicara karena mesti izin ketuanya juga, cuman mungkin sedikit bisa memberikan gambaran bahwa kita coba membuat asik kontestasi di Pilgub Kalimantan Tengah ini itu dengan bagaimana menginventarisir
keinginan teman-teman pemuda yang ada di seluruh kabupaten kota, serta apa harapan 5, 10, sampai 15 tahun ke depan. Karena lagi-lagi hari ini kita tidak hanya bersaing secara individu dengan sesama anak bangsa, tapi juga bersaing dengan pemuda-pemuda yang ada dari luar negeri, dari segala penjuru dunia. Betul. Karena kita masuk pada ranah bonus demografi, Global competition ya. Global competition. Hari ini kita ditantang untuk punya soft skill sebanyak mungkin. Jadi kalau bahasa kita betul, Anda punya prestasi luar biasa di bidang akademik, tapi Anda jangan lupa bahwa ketika Anda selesai dengan proses akademik Anda ditantang untuk lebih punya soft skill yang bahkan mungkin tidak memerlukan prestasi akademik Anda. Contohnya, hari ini kalau saya hitung rata-rata bagaimana kita mampu bersaing anak muda Indonesia ini, minimal anak Indonesia ini, pemuda Indonesia ini menguasai 3 bahasa. Betul. Baik itu bahasa Inggris, mungkin Mandarin, atau Korea, atau lain sebagainya. Karena salah satunya, kenapa ini saya singgung apa tadi? Global kompetisi, yang lagi-lagi dengan masuknya kita ke bonus demografi, kita akan berkompetisi dengan sangat ketat begitu. Nah, hari ini kalau kita disibukkan dengan pertengkaran-pertengkaran politik, baik itu narasi dan lain sebagainya, nah kapan kita mengolah serta meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Sebagai informasi, aku juga baru cek ya IG-nya Pak Bamsud ya, Ketua MPR RI. Beliau sekarang sedang ada di Turki dan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Turki ini. Nah, jadi sudah perjanjian bilateral perdagangan bebas. Artinya nanti ke depan itu produk dari Turki masuk ke Indonesia itu dengan sangat mudah gitu ya. Bahkan biaya cukainya mungkin murah gitu kan. Nah, Indonesia begitu pula sebaliknya. Tapi persoalan big question-nya kadang-kadang adalah apa yang kita pengen ekspor ke sana. Lagi-lagi persoalan ini gitu ya. Nah, ini jadi perbincangan yang menarik Bang Koko gitu ya. Terlebih kayak gini, kalau kita bicara fakta ya, seminggu terakhir nih Bang Koko gitu kan, ada banyak keributan gitu kan di media sosial gitu ya. Terutama soal kemarin ada soal survei gitu ya. Bahkan salah satu teman kita ini juga kasihan juga gitu ya, jadi bulan-bulanan gitu kan. Padahal saya tahu ini orang sangat luar biasa dan dia adalah kompetitor yang sangat asik menurut aku gitu ya, dan kompetitor sangat kuat gitu ya, tapi sayang beliau terseret dalam hal ini. Dan ada juga soal anggota DPR yang kemudian nampaknya juga rame statusnya, terseret juga karena lagi-lagi membawa sensitivitas soal pribadi, tidak bicara, padahal kita menginginkan sebagai anak muda kan, kita pengen bahwa oke, kita sebagai 02 dan 01 ini saling battle gitu ya, tapi yang pengen kita bawakan adalah soal narasi bagaimana saling bawa data, saling perang program gitu ya, saling perang ya visi misi, kreatif konten gitu ya, bukan pada soal sensitivitas dan soal individu. Nah, kalau Bang Koko melihat begini bagaimana sih, apa yang kurang dari teman-teman ini? Seolah-olah teman-teman tidak kehilangan yang dibilang Bang Koko tadi, common sense-nya hilang gitu ya. Iya, itu tadi saya katakan di awal tadi bahwa pendidikan politiknya belum tuntas. Boleh kita ini, padahal kompetisi udah sering gitu ya. Boleh kita ini bicara bahwa kita sangat kreatif gitu. Karya kita itu sudah banyak dipakai dan dibeli begitu. Tapi lagi-lagi jangan hanya semata-mata karena misalnya kalau bahasa anak-anak YouTuber atau apa, viewers yang dikejar begitu kan. Jangan hanya subscriber karena gitu ya. Subscriber begitu kan. Jadi jangan hanya karena ingin viral begitu, tapi tidak mengindahkan common sense orang banyak begitu. Iya. Ini yang sebenarnya cacat menurut saya. Dan juga inilah yang menjadi cikal bakal tidak terdidiknya para milenial kita untuk ikut berpolitik praktis. Pada akhirnya kalau kemudian tokoh-tokoh politiknya terjebak dalam soal-soal yang semacam ini, yang kasihan justru kan pertama adalah publiknya ya, masyarakatnya gitu kan, karena mereka lagi-lagi sorry itu saya ketika ada ketika ada perang di kalangan elit, yang sering jadi korban kan adalah publik kan, masyarakat kan. Dan yang kedua adalah yang dibilang Bang Koko tadi, ini soal followers juga kan, karena yang ngomong ini misalnya tokoh politik, kemudian followernya karena satu frekuensi, akhirnya mereka juga ikut-ikutan gitu kan. Akhirnya kasih. Nah, kalau Bang Koko melihat fenomena begini, harusnya yang dibenerin apa tuh?
Iya, common sense itu melalui lingkungan sekitar, komunitas, kemudian kalau masih ada yang pelajar atau mahasiswa ya di tempat-tempat, di semua tempat begitu. Termasuk tim sesa juga sebenarnya. Termasuk tim sesa juga bahwa ingat kompetisi ini hanya sementara. Iya. Jangan kita korbankan hanya karena urusan subscriber, viewers dan lain sebagainya. Jadi segala macamnya harus kita lempar, kita tendang, kita singkirkan. Tidak begitu. Karena kita masih berpikir bahwa kita punya masa depan yang jauh lebih panjang. Dan kita anak-anak muda yang punya masa depan yang lebih panjang. Kita harus pikirkan bagaimana kita nanti 10 tahun ke depan, bagaimana kita 20 tahun ke depan. Atau cikal bakal apa yang akan kita dapatkan 10 sampai 20 tahun ke depan, itu apa yang kita lakukan hari ini. Nah makanya dari situ tadi common sense-nya kemana begitu kan? Kok seolah-olah kontestasi politik ini yang juga dimainkan oleh para anak-anak milenial ini seolah-olah kita ini sedang perang melawan penjajah gitu. Padahal kan enggak. Padahal yang dipakai platformnya kayak Instagram, TikTok dan segala macam juga punya orang luar gitu kan. Dua pasang kontestan ini kan juga sama-sama punya KTP yang ada lambang Garuda Pancasila begitu kan. Uang di dompet mereka masing-masing juga rupiah begitu kan. Dan lain sebagainya begitu. Kok apa begitu? Seolah-olah kayak kita ini melawan Belanda, melawan Jepang begitu kan ketika zaman-zaman penjajahan. Iya. Kan seolah-olah seperti itu. Nah, tapi kan asik juga Bang kadang-kadang kalau kita ngelihat kalau ngeliat konten-konten TikTok gitu. Aku kan juga kalau ngeliat konten TikTok ini kok cantik-cantik segala macam. Iya, itu kan bagian dari kreativitas begitu kan bagaimana. Tapi kalau Bang Koko, menurut Bang Koko yang gitu-gitu didik enggak sih? Tergantung sudut pandang kita Mas. Sudut pandang ya. Kalau sudut pandang kita. Karena kita ini kan orang timur begitu. Kalau bicara kesopanan dan kepatutan biasanya lebih bagaimana konten itu berisi pada kepatutan dan kesantunan. Ada nilai gitu ya. Ada edukasi di sana gitu. Tidak sekedar mengekspos soal lekuk tubuh misalnya. Oh iya, karena bicara begini, bro. Iya. Kalau bicara joget-joget itu kan, ini mohon maaf ya, bicara joget-joget itu bagi saya ini merupakan kebudayaan. Ada setiap suku di punya tarian. Bangsa kita punya tarian. Tarian dong. Tapi yang sedikit-sedikit nari itu hanya teman-teman kita yang dari India. Iya. Bollywood gitu ya. Iya kan? Anda mau jadi Bollywood atau K-pop gitu? Iya, enggak. Kalau K-pop kan dalam setiap filmnya kan enggak ada yang nyanyi joget-joget. Oh iya benar. Oh benar. Kecuali Bollywood gitu ya. Dan itu betul-betul memamerkan lekuk tubuh begitu. Nah, sementara di Indonesia hal itu masih sangat minim untuk diterima. Oke. Jadi beberapa daerah kita kan masih sangat sulit untuk diterima. Tapi kayaknya banyak paslon yang kemudian banyak tim juga kulihat kalau kemudian ada relawan yang bikin TikTok itu disebarin gitu. Kayaknya pede juga kayaknya. Bangga juga kayaknya. Iya, yang namanya sesuatu yang mengundang perhatian itu pasti akan menjadi tontonan yang banyak. Oke. Lagi-lagi ini soal views ya. Ya, lagi-lagi ini soal viewers. Lagi-lagi soal views gitu kan, bukan soal ini educate atau enggak gitu. Ya. Makanya saya kembalikan lagi bahwa harusnya konten-konten yang dibuat baik itu TikTok dan lain sebagainya macam itu sebenarnya juga harus mengedukasi. Iya. Bahwa benar. Konten reasoningnya harus ada gitu. Bahwa sebenarnya dalam hati setiap konten kreator itu menanamkan bahwa punya mindset bahwa ini konten diperuntukkan untuk kampanye. Iya. Maka harus ada sisi edukatifnya. Sisi edukasinya, benar. Minimal di angka 35% isi konten tersebut. Oke. Ini semakin menarik nih perbincangan kita teman-teman dan kita akan masuk ke segmen ketiga. Tapi sebelum itu lagi-lagi kita akan lihat iklan yang berikut ini. Kami dari Tabela Herati bersama Sugianto Edi memiliki visi dan misi sebagai berikut. Dengan visi, Kalteng makin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Dan dengan misi mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global.
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Serta meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, serta berkesetaraan gender. Mari datang ke TPS pada tanggal 9 Desember untuk coblos 02 Sugianto Edi makin berkah. Oke, teman-teman, semakin menarik perbincangan kita pada sore hari ini dan kita memang kayaknya harus banyak nih apa yang dibicarakan hal begini gitu ya. Jadi Berkah TV ini harus memberikan di satu sisi betul bahwa kita platformnya jelas gitu ya, kita mendukung 02, tapi di satu sisi kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat luas gitu ya, bahwa politik itu tidak, kalau ada, sorry to say nih ya, kalau ada bukunya si Mardigu itu dia bilang kayak gini, bisnis itu enggak sorry ya, enggak bagus sih kata-katanya, takutnya dikit gitu ya, tapi intinya nggak seitulah gitu kan, nggak seitu banget gitu lah. Nah, politik itu juga nggak harus seitu banget gitu loh. Sampai kemudian yang bilang Bang Koko tadi, gara-gara views, kemudian kita harus meninggalkan sisi edukasi hanya karena supaya entertain, hanya supaya penikmatnya banyak gitu ya, hanya karena interaksinya banyak, maka yang harus dipamerkanlah hal-hal yang sifatnya juga kayaknya lebih mengeksploitasi gitu ya, mengeksploitasi sisi yang kemudian di adat ketimuran kita itu kayaknya rada kurang bisa diterima gitu ya. Oke, saya masuk di sini. Ini yang sering saya sampaikan di forum-forum, beberapa lembaga yang mengundang saya untuk bicara, misalnya ada sedikit menyinggung politik. Ada kata kunci bahwa di luar kita yang punya keberpihakan politik hari ini, juga ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang tidak berpihak kepada yang masih mempertimbangkan gitu ya. Mempertimbangkan pilihan politiknya kemana. Karena bagi mereka kata politik, kata dari POLITIK itu kadang-kadang betul ya. Nah, tetap kita harus punya pilihan politik sekalipun itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Karena bagi saya, kita itu mulai dari bangun pagi sampai tidur malam nanti, itu aktivitas kita tidak jauh dari urusan politik. Diatur oleh regulasi gitu kan. Diatur regulasi, diatur bagaimana kita mampu bertahan hidup dengan cara apapun, baik itu dengan cara yang halal maupun cara yang haram. Nah, hal sederhana yang selalu saya ajarkan kepada adik-adik, pemuda-pemuda yang ada di luar sana, bahwa ketika teman-teman sangat jijik atau bahkan anti dengan politik praktis, teman-teman juga harusnya anti dengan urusan percintaan. Head on lah, nyebutnya head on lah gitu kan. Nah, terserah lah, artinya urusan percintaan. Karena bagi saya, politik itu adalah kepentingan. Politik itulah kepentingan. Oh ya. Ketika kita punya kepentingan untuk memiliki seseorang, perempuan, karena kita laki-laki ya, analoginya, maka kita akan melakukan berbagai macam cara untuk menaklukkan sang perempuan. Oke. Jadi konteksnya politik like is love gitu ya. Politik itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Iya. Persis kayak kita. Iya, sama kayak kita suka dengan seseorang. Sama kayak kita suka dengan seseorang, itu kita akan melakukan berbagai macam cara yang kita mampu untuk memikat hati sang pujaan hati. Oh iya. Nah, sama saja sebenarnya. Jadi ini yang juga harus kita edukasi bahwa politik itu tidak hanya urusan memilih calon kepala daerah, memilih calon legislatif, kepala desa dan lain sebagainya. Tapi ada dalam setiap sudut sendi kehidupan kita sehari-hari. Itu yang harus kita sadari bahwa politik tidak sejijik itu, kawan. Tidak sejijik. Jadi maksud Bang Koko itu berarti kayak gini ya, bahwa jangan menjadi generasi yang apolitis gitu ya. Harus menjadi orang yang juga concern terhadap politik. Adapun fakta bahwa politik hari ini yang persis dibilang Bang Koko tadi gitu ya, terlalu banyak teman-teman yang kemudian sensitif, kemudian terlalu fokus pada konten sehingga mereka lupa edukasi. Ini adalah soal fakta lain yang kemudian harus bisa diperbaiki bersama gitu ya. Tentu kita semua memperbaiki gitu kan, tapi jangan sampai menjadi generasi yang apolitis gitu ya. Gara-gara misalnya kita ketemu perempuan, yang kemudian perempuan ini sorry to say misalnya menolak kita, memutuskan kita, bahkan kita jadi insecure, bertepuk sebelah tangan, lalu kemudian kita anti terhadap cinta, itu nggak bagus gitu. Itu nggak bisa kayak gitu kan. Jangan sampai Anda bujang lapuk gara-gara ini ya. Gara-gara apa? Gara-gara trauma terhadap cinta kan gitu ya. Jadi itu kan ketika sama kayak politik gitu ya. Patah hati kita urusan asmara itu kan sama saja patah hati kita dengan politik begitu. Ya. Bahwa yang terjadi di politik praktis begitu kan. Ya kurang lebih aja dengan urusan percintaan atau asmara, bahwa kita tidak mau menerima kekurangan orang yang
tidak kita harapkan. Padahal sebenarnya pendewasaan kita, pembelajaran kita bahwa berpolitik itu sebenarnya bagi saya mampu menerima segala macam kekurangan orang lain. Oh iya, jadi mendidik kita juga untuk dewasa sebenarnya politik itu. Nah kalau kayak gini Bang Koko, ini kan Bang Koko juga termasuk salah satu yang kemudian berpartai politik juga hari ini gitu kan, terjun di partai politik juga gitu ya, di Golkar, kemudian juga sekarang juga aktif di sayap pemenangan partai gitu ya. Nah kalau tadi bicara ya, sejauh ini upaya sendiri dari Bang Koko ke depan dari lembaga-lembaga ini terhadap menangkal hal-hal yang seperti yang kita bilang tadi, politik yang kemudian hanya entertain, tidak edukasi, tidak edukatif dan segala macam. Ini apa yang sudah dilakukan teman-teman untuk ini, terutama di kubu 02? Sebenarnya kubu 02 ini juga membagi diri untuk konsen dalam setiap bidangnya masing-masing, baik di tim pemenangan partai pengusung, partai pendukung, bahkan pada relawan-relawan. Nah, sebenarnya semua sudah memainkan perannya dengan apik. Semua sudah memainkan perannya dengan apik, terutama kita di relawan. Ada banyak sekali relawan dari berbagai macam latar belakang, menghibahkan diri untuk bergabung, kemudian sama-sama memperjuangkan paslon 02 ini. Tetapi sebenarnya selemah-lemahnya iman kita ini kalau disinggung atau dicerca orang juga kan bisa tersulut juga emosi. Nah ini sebenarnya juga menjadi nasihat juga untuk diri sendiri, juga untuk orang lain, bahwa kita juga bagaimana mampu menahan amarah kita untuk tidak tersinggung dengan provokasi orang-orang yang ada di luar sana, terutama melalui media sosial, apalagi dengan fake account begitu kan, bahwa bagi kita harus tetap fokus dengan tujuan kita. Biarkanlah cibiran, serangan atau provokasi dari pihak lawan ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab itu menjadi lika-liku perjalanan kita untuk mencapai tujuan. Nah, maka apapun yang kita lakukan memang sebenarnya tidak baik-baik sekali begitu. Cuman memang dalam kondisi dan kenyataannya di lapangan memang selalu ada saja orang-orang yang merasa mungkin tidak senang dengan keberadaan kita, tidak senang dengan langkah kita, sehingga mereka coba mengganggu dari berbagai macam sudut. Nah, yang paling penting teman-teman tidak terpengaruh gitu ya. Saya harap ini juga nasihat untuk diri sendiri dan nasihat juga untuk teman-teman yang lain, bahwa kita fokus saja dengan tujuan kita masing-masing, karena nanti pada saatnya ketika tujuan ini telah sampai, maka kita akan juga bertemu di podium yang sama. Bagi saya begitu, karena insya Allah ya 02 yang menang begitu kan. Tapi bagi teman-teman yang kalah pun mungkin nanti sebenarnya yang merasa kalah pun sebenarnya bahwa ya kemenangan ini kemenangan kita bersama. Karena esensi dari demokrasi ini adalah merajut yang beda. Merajut yang beda begitu kan, atau bahasanya Vox Populi Vox Dei. Nah, bahwa kita hanya berkontestasi pada saat ini saja. Nah, sekembalinya kontestasi ini usai, mari kita sama-sama rapatkan barisan untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Membangun Kalteng yang jauh lebih berkah lagi. Kalteng yang jauh lebih berkah, yang jauh lebih maju. Karena kita tidak hanya bisa berharap dari pemimpin kita untuk membuat mimpi-mimpi kita itu menjadi kenyataan. Tapi kita harus bantu dengan segenap usaha dan kekuatan kita untuk sama-sama mencapai tujuan itu. Kerja-kerja pembangunan itu adalah kerja-kerja kolektif gitu ya, bukan kerja-kerja one man show, bukan kerja-kerja individu gitu. Bahkan dari organisasi pun harus dibangun dengan bersama-sama kan, tidak hanya pribadi. Oke teman-teman, kita sebenarnya pembicaraan ini tentu jauh lebih asik dan jauh lebih menarik. Saya sebenarnya juga masih banyak yang ingin dipertanyakan, tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih dan ini sudah hampir mendekati maghrib, mungkin kita harus rest sebelum nanti juga masuk ke sesi bajakan. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terakhir apa konklusi atau kesimpulan dari Bang Rahmat Handoko, mungkin nasihat, mungkin juga soal himbauan kepada masyarakat dan terutama kaum milenial yang ada di luar sana. Silakan Bang Handoko. Harapan saya bagi teman-teman hari ini, pertama
yang sedang tergabung dalam tim relawan ataupun tim sukses untuk sama-sama menjaga kondusivitas pilkada kita tahun ini agar sama-sama nanti selesai kontestasi ini kita sama-sama bersatu lagi, bahu-membahu, berbaris dengan rapi untuk mencapai tujuan kita yang lebih besar lagi. Karena pertikaian kita saat ini itu hanya akan menambah apa ya? Hanya akan menambah masalah untuk kita menjadi sulit maju sebagai anak muda yang ada di Kalimantan Tengah. Karena sekali lagi seperti tagline-tagline yang sering saya sampaikan bahwa politik ini hanya sementara, pilkada ini hanya sementara karena persaudaraan kita lah yang selamat, pertemanan kita lah yang selamanya harus terus kita jaga karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Maka dari itu harapannya kita semua harus sama-sama memikirkan bagaimana masa depan kita 10, 15, sampai 20 tahun yang akan datang. Seperti apa kita dan seperti apa daerah yang kita cintai. Oke, teman-teman, itulah kiranya hal terakhir yang disampaikan oleh Bang Rahmat Handoko, tentu sangat memotivasi sekali dan kita menginginkan bahwa milenial, persis seperti tajuk kita pada sore hari ini, milenial dan masa depan demokrasi adalah betul-betul menjadi sebuah harapan bagi masa depan gitu ya, bahwa kaum milenial tidak hanya hari ini bagaimana dia mengejar views, bagaimana dia mengejar subscriber, kemudian dia bikin viral konten, kemudian tapi kemudian tidak edukatif, bukan itu yang kita harapkan, tapi bagaimana kemudian demokrasi ini betul-betul diisi oleh anak muda yang bertanggung jawab, itu yang paling penting. Yang kedua, dia punya semangat berkontribusi gitu ya, dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian dia bisa membawa Kalteng ini lagi-lagi bicara soal narasi persatuan, narasi soal bagaimana kemudian narasi bisa membangun, bukan narasi soal bagaimana memecah belah gitu ya. Ini yang kita harapkan dan persis yang disampaikan oleh Bang Rahmat Handoko tadi, bahwa politik is temporary but friendship is forever gitu ya. Oke teman-teman, stay tune di Berkah TV, kemudian jauh di mata, dekat di HP. Sampai ketemu lagi nanti malam di program acara Bajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalteng makin berkah.